Kisah TKW yang dikejar-kejar Satpol PP di Hong Kong. Benar-benar mengerikan, bila tertangkap bisa juga masuk penjara ya. Halo teman-teman, jumpa lagi sama aku Indang Naning. Nah, ini dia penampakannya ya. Kalau ketangkap berjualan di Hong Kong, barang-barang juga akan diangkut oleh Satpol PP ya. Nah, video aku awal dari sini. Nah, teman-teman, mumpung aku ada free, aku ajak kalian untuk pergi ke suatu tempat, yaitu di mana tempat berliburnya anak-anak TKW Hong Kong ya. Kalau kita mencari cuan di luar job kita, maka kita akan dikenakan denda dan juga akan dipenjara. Yuk ikuti keseruan aku untuk melihat bagaimana berliburnya anak TKW Hong Kong. Tidak sedikit Mbak TKW yang berlibur itu mencari cuan ya, tapi itu resikonya benar-benar di luar nalar ya. Benar-benar mengerikan teman-teman kalau kita bekerja di luar job ya, makanya harus berhati-hati ya. Tidak sedikit mereka yang bekerja sebagai penjual minuman, penjual makanan di Hong Kong itu ya, memang ya niat dia itu baik untuk mencari tambahan rezeki, tapi itu termasuk pekerjaan ilegal ya. Pokoknya harus berhati-hatilah jika di luar negeri ya, kita jauh dari keluarga, kita itu di sini di Hong Kong itu seperti sendiri ya, kita harus patuhi peraturan ya, daripada kita masuk penjara, waduh malah repot deh, benar-benar mengerikan. Nah, ini juga ada mbak-mbak TKW lain ya, yang berlibur itu untuk bernyanyi, menari, itu untuk menghibur diri seperti inilah. Kita gajinya berapa ya, lebih dari cukup lah kalau kerja dari TKW itu, menurut aku lebih dari cukup. Makanya tidak usah mencari pekerjaan lain lah, cukuplah dengan kerjaan kita ya. Yang penting kita pandai-pandai untuk bersyukur. Kalau kita tidak pandai bersyukur, maka gaji berapapun besarnya kita itu tidak akan puas ya. Panggah mencari aja pekerjaan lain kalau itu kerjaan itu maksudnya itu resmi nggak apa-apa ya, tapi kalau kerjaan itu ilegal maka kita itu resikonya benar-benar tinggi banget deh. Kalau kita di penjara ya, di luar negeri di penjara lah, terus habis gitu keluarga masih membutuhkan tenaga kita, masih membutuhkan kabar kita. Nah, kalau kita di penjara nggak mungkin lah bisa ngabari keluarga ya kan. Pastinya mereka juga akan cemas mikirin kita kayak gitu, alah malah ngerepoti orang lain, merepoti keluarga, betul nggak? Yang penting ya, kita itu jadi manusia harus pandai bersyukur, berapapun pendapatan kita itu kita syukuri sajalah. Kita kerja di luar negeri, kita patuhi peraturan pemerintahan ya, di mana tempat kita bekerja, insya Allah kita bisa membawa nama baik negara, membawa nama baik pekerja migran. Itu jauh luar biasa ya. Tapi kalau sampai dikejar-kejar Satpol PP, waduh, nama Indonesia pasti juga akan tercoreng, nama TKW Hong Kong juga tercoreng ya, seperti itulah. Yang penting ya, menurut aku kita itu harus benar-benar mempunyai sifat sifat syukur lah. Sifat syukur berapapun rezeki kita. Tapi gaji TKW itu benar-benar tinggi. Kenapa sih harus cari pekerjaan yang benar-benar resiko tinggi? Kalau kita itu jualan di Hong Kong itu benar-benar resiko tinggi loh. Risikonya itu memang penjara. Selain denda masih di penjara. Kalau kita itu tidak bisa membayar denda, pempenjara pun juga semakin lama. Bayangin saja hidup di penjara seperti apa, ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Ya, aku tidak menyalahkan ya orang yang jualan ya seperti itu. Aku tidak menyalahkan ya, itu hak asasi manusia. Mereka itu punya hak masing-masing. Tapi ya lebih baik untuk berpikir 2 kali lipat ya. Kalau kita itu resikonya seperti apa? Ya seperti itulah. Kita gaji segitu ya, paling enggak kita bisa mikir lah, kita bagi-bagi kira-kira cukupnya. Kita di Indonesia gaji berapa loh? Kita di Hong Kong gaji berapa? Kan beda jauh juga kan. Makanya kalau kerja di Hong Kong itu, kita itu makan minum sudah ditanggung bos. Liburan ya kita ya ngirit-ngirit sendiri lah. Kita itu tujuannya ke Hong Kong itu mencari rezeki ya, mencari rezeki. Kalau kita sampai di penjara, bagaimana nasib kita? Kita itu kalau sudah
di penjara ya. Nanti kalau kita mau masuk lagi ke Hong Kong itu sudah tidak bisa, kita itu otomatis sudah di blacklist. Nah gimana, itu bukan malah merugikan diri sendiri, iya kan? Ya gak apa-apa lah, tapi itu semua sudah di hak asasi kalian masing-masing ya. Yang penting kita sebagai teman seperjuangan itu mengingatkan aja deh ya. Alhamdulillah aja, disyukuri rezeki yang ada. Kalau bos baik alhamdulillah. Wis kerjaan itu kalau mau malah lembur itu nggak usah ngambil libur lah. Ngomong sama bos, aku masih butuh uang lemburan bos, aku nggak libur gitu. Ngomong nanti gaji sendiri kan lumayan juga, 100 lebih, $100 lebih kan lumayan nih, bisa buat beli internet lah, buat beli apalah gitu. Tapi gaji Hongkong itu benar-benar besar loh. Kalau masih kurang ya itu ya kurang bersyukur aja. Namanya juga manusia ya teman-teman, kadang juga ada yang sifatnya pingin lebih dan lebih, kita itu juga nggak ngerti. Ada yang ya memang mereka membutuhkan biaya yang banyak untuk hidupnya, juga nggak tahu kan. Ya seperti inilah, kita harus saling menghormati lah. Yang penting aku tegaskan ya, aku aku ingatkan aja ya, lebih baik kita itu kerja di Hong Kong itu manut aja job kita, manut aja peraturan-peraturan Hong Kong agar kita itu selamat ya. Kita pulang selamat, pulang sukses, alhamdulillah kita bahagia, keluarga pun juga akan bahagia, betul nggak? Ya mbaknya ini mau pulang nih, bawa koper nih. Bawa koper mau pulang nih, pulang Indonesia Raya ya pastinya lah, belanja-belanja, mungkin beli baju-baju dari Mongkok kali ya. Kalau di Mongkok itu murah banget nih beli baju, $100 dapat 5 ya, dapat 5 itu sudah ada cap Hong Kong gitu. Nah pokoknya itu buat oleh-oleh itu ya murah meriah lah. Kalau beli $200 kan ya lumayan, dapat 10 biji. Ya itu sudah bisa berbagi, seperti itulah mereka ya. Nah di Hongkong kali ini cuacanya panas banget teman-teman, bener-bener cuetar, aku sumuk sampai mau batuk-batuk segala. Aduh, ya seperti inilah, banyak sekali TKW Hongkong itu yang berlibur ya, ngobrol-ngobrol sama teman, nyanyi-nyanyi bareng, joget bareng. Ya yang untuk menghibur diri lah. Ada juga yang shopping-shopping, belanja kayak gitu ya. Namanya juga kita di perantauan, paling nggak bisa menghibur diri seperti itu. Kalau di Hong Kong itu kerjaan tanggal merah dan juga hari Minggu itu adalah libur wajib ya. Makanya Hong Kong itu benar-benar peraturannya sudah ketat banget ya. Seperti itu memang ada ya. Jadinya kalau kita itu nggak libur, bos ibaratnya repot ya. Kamu nggak usah libur, pasti diganti dengan uang. Adapun uang yang kalau standar lemburan itu cuma 163 ya, tapi banyak sekali bos itu yang menggaji kita, gaji lemburan itu bisa mencapai $500 ya, setara dengan 1.200.000, bayangin. Banyak sekali mbak TKW yang minta lembur ya, jadi seperti itu, karena kalau diteruskan di Indonesia kan banyak sekali. Ya niatnya pergi ke luar negeri mencari rezeki ya. Kalau sudah dapat rezeki yang banyak, nantinya pulang ke Indonesia dengan keadaan sukses, ekonomi tertata rapi ya, alhamdulillah. Seperti itulah cita-cita seorang TKW ya. Nah itu ada yang tidur tuh, kerjaan capek ya, kalau libur ya tiduran kayak gitu. Kan kerjaan gitu gak sama kan, ada yang jaga anak, apalagi jaga anak itu capeknya itu kalau kita lari-larian ya, ngerjain jam les seperti itu, sekolah ngantar les, ngantar bontrot, wes pokoknya komplit deh. Pokoknya seperti itu. Kalau jaga anak itu kita itu benar-benar kerjanya di luar jalan terus, makanya ya capek ya. Apalagi anak kecil kalau disuruh tidur itu kan susah, malam itu kita sudah ngantuk, itu anak kecil masih main sana main sini kan kayak gitu kan. Ya, inilah perjuangan TKW ya. Perjuangan, apakah kalian punya keluarga seorang TKW? Ya tanyakan kabar mereka lah paling enggak ya. Karena tidak semua TKW itu beruntung ya teman-teman. Ada yang kerjaannya itu berat, ada juga yang kerjaannya ringan. Itu ya sudah biasa ya. Aku itu kerja di Hong Kong itu ya sudah berapa majikan itu ya berbeda banget. Aku dulu jaga anak, aduh lari-lari ya, nganter les, nganter sekolah, nganterin bontrot, kayak sekolahnya jauh, nggak naik kereta, nanti jalannya juga jauh lewat gunung gitu, waduh, gendong sambil gendong anak, terus habis gitu
ngantarin sekolah anak sing gede kayak gitu ya wis capek ya, capek nggak capek ya harus tetap dijalani ya, namanya juga kerja kan, sampai rumah masih masak, bersih-bersih, wis pokoknya pekerjaan rumah tangga lah kayak gitu. Kalau di Indonesia nganterin sekolah wis naik motor mareng gitu aja. Kalau di Hong Kong kalau ke sekolahnya jauh yang nganter melaku. Ya seperti itulah ya, tapi ya paling enggak untuk sehat ya, menyehatkan sambil olahraga lah. Biar kurus langsing. Kurus langsing yang penting sehat ya teman-teman, seperti ini nah. Ini ada mbaknya yang goyang asik. Mbak ini kerjanya di dekat tempat aku ya. Sering sekali ketemu di pasar. Dia itu kerjanya jaga mbah, nyurungi kursi roda sama mbahnya. Mbahnya itu seneng banget ya, tingkah ya atau ngobrol-ngobrol. Makanya dia itu kalau di luar apa itu nggak, meskipun dia itu nggak libur, kadang-kadang itu ngajak mbak naik taman, nanti ngobrol-ngobrol sama temen, kayak gitulah. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.